Baik, jadi di sini ada sebuah profil perusahaan dari mauboy.com. Jadi profil perusahaan ini akan kita gunakan sebagai acuan studi kasus kita sepanjang pembelajaran, baik dari pembuatan database dan juga input transaksinya ya. Jadi profil perusahaan ini akan kita gunakan. Nah, perlu Anda ketahui sebelum Anda membuat database Accurate Online di perusahaan Anda harus memahami secara detail, secara spesifik profil perusahaan Anda. Ya, kalau Anda tidak memahami secara detail spesifik, maka Anda tidak akan pernah bisa membuat database Accurate Online dengan baik dan benar. Nah, jadi nanti baru kita akan membahas khusus untuk SOP dan job description dari sebuah perusahaan. Jadi saat ini saya akan membahas dulu profil perusahaan yang akan kita gunakan sebagai studi kasus kita dalam pembuatan database Accurate Online. Nah, jadi nama perusahaan adalah mauboy.com. Jadi ini adalah sebuah perusahaan dagang dan jasa, alamatnya di Jalan Masjid As-Surur ya, seperti ini. Nanti Anda sesuaikan dengan nama dan alamat perusahaan Anda. Nah, begitu juga dengan nomor pengukuhan PKP ya. Dan selanjutnya mauboy.com memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. Jadi nanti Anda sesuaikan dengan usaha bisnis Anda ya. Anda memiliki berapa cabang, silahkan. Kemudian tanggal setup awal adalah tanggal 31 Desember 2022. Karena apa? Karena ini adalah neraca akhir 31 Desember 2022 yang akan kita bawa menjadi neraca awal 1 Januari 2023. Nah, di sini perusahaan menggunakan 3 jenis mata uang, yaitu mata uang utamanya adalah IDR atau rupiah, USD atau US dollar, dan SJD yaitu Singapura dolar. Nah, ini negaranya dan ini adalah kursnya. Nah, jadi ini kurs contoh saja ya, saya bulatkan, tetapi Anda sesuaikan dengan kurs di tanggal saat Anda melakukan setup awal ini. Nah, ini sangat penting. Jadi menggunakan kurs sesuai dengan yang Anda inginkan. Misalnya kurs BI, kurs tengah BI, atau kurs BCA, kurs pajak, silahkan. Nah, di sini term of payment atau TOP-nya. Jadi misalnya kita melakukan sales, ya, purchase, TOP-nya berapa yang kita kasih? Ada 30 hari, 60 hari, 20/10 M/30 COD, custom, dan lain-lain. Nah, untuk pajaknya juga begitu ya. Misalnya di sini ada PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pajak PPh 21, PPh 22, 23, 4 ayat 2, 15. Dan rate-nya masing-masing ya. Nah, kalau PPN berlaku 11%. Nah, dan juga ada PPN 1,1% untuk jasa kurir ya. Nah, tetapi pada umumnya berlaku yaitu 11%. Nah, seperti itu. Jadi Anda sesuaikan dengan kondisi perpajakan yang ada di perusahaan Anda. Nah, ini harus Anda pahami dengan benar ya. Nah, begitu juga customer tipe atau customer type. Jadi di sini customer type dibagi 3 ya, menjadi 3 kategori, yaitu yang umum atau retail, kemudian reseller, dengan grosir. Nah, ini shipment method atau metode pengiriman. Jadi ada pos, ada tiki, JNE, kurir lainnya, ada perusahaan ekspedisi, silahkan ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dengan benar kita punya metode pengirimannya. Nah, kemudian data-data customer. Nah, data-data customer ini biasanya kita siapkan dalam satu Excel khusus, profile customer. Nah, nanti saya akan bahas tentang data customer di Excel. Begitu juga dengan outstanding receivable. Ya, jadi misalnya pada saat Anda melakukan setup database Accurate, ternyata masih ada outstanding account payable atau faktur yang belum dibayar dari customer Anda. Nah, itu nanti kita susun dalam bentuk Excel tersendirinya ya. Nah, jadi yang jelas setiap perusahaan pasti memiliki customer. Dan bisa saja pada umumnya juga memiliki faktur-faktur outstanding receivable yang belum dibayarkan. Nah, selanjutnya Anda harus paham juga dengan kegiatan usaha di perusahaan Anda. Jadi perusahaan Anda itu bergerak di bidang apa sih? Apakah perdagangan, jasa, atau kontraktor, atau manufaktur? Nah, Anda harus paham. Jadi di sini perusahaan mauboy.com itu menjual berbagai alat kebutuhan rumah tangga dan juga ada cat dan power tools ya. Nah, jadi kebutuhan rumah tangga dijual di supermarket. Nah, kemudian ada juga menjual cat dan power tools atau mesin. Nah, ini perlu Anda ketahui. Nah, selain melayani penjualan kredit, juga melayani penjualan di toko ya. Nah, penjualan di toko secara cash yang menggunakan point of sale Rene 2 dan juga Accurate
POS ya. Nah, ini kita akan simulasikan pembuatan database Rene 2 dan Accurate POS juga untuk penjualan cash yang ada di toko. Nah, kemudian ada jasanya juga ya, perbaikan, pemasangan dan pertukangan. Ya, ini sebagai contoh saja. Jadi Anda sesuaikan dengan jasa yang ada di perusahaan Anda. Kemudian dalam melakukan penjualan barang-barang dagangan selalu diberikan garansi. Nah, seperti ini ya, seperti perbaikan dan tukar baru. Kemudian untuk customer juga dibagi dalam reseller, grosir, dan dikenakan harga khusus ya. Nah, jadi biasanya kalau grosir akan harganya lebih murah. Kemudian perusahaan juga menetapkan sistem poin ya. Ini sebagai royalty customer. Jadi misalnya poin sudah terkumpul berapa bisa ditukar kembali. Dan untuk penjualan cash pembayarannya misalnya menggunakan kartu kredit, kartu debit ya. Kalau sesama EDC biasanya tidak ada charge, tapi pada toko-toko tertentu misalnya berbeda EDC-nya atau berbeda kartunya maka akan dikenakan charge. Itu juga bisa ya. Tetapi pada umumnya kalau Anda berbelanja di supermarket tidak ada charge. Nah, kemudian di sini ada menggunakan salesman ya. Jadi salesman, kisrun dan ngajiman. Nah, jadi di sini kita perlu mengetahui siapa saja sales kita ya. Nah, jadi sales ini bekerja untuk cabang yang mana, itu harus kita tahu. Jadi sesuaikan dengan sales yang ada di perusahaan Anda. Nah, begitu juga dengan vendor ya. Vendor ini atau supplier. Nah, pada saat kita membuat database Accurate Online, maka kita akan menyusun database profil vendor atau supplier ini ke Excel tertentu. Begitu juga dengan outstanding payable atau faktur-faktur yang belum kita bayarkan atau masih terutang ke vendor atau supplier. Nah, dalam satu perusahaan biasanya ada departemen juga ya. Misalnya departemen accounting, departemen sales, departemen warehouse. Nah, ini biasanya kita budgetkan ya biaya-biaya per departemen ini. Kalau tidak ada juga sebenarnya tidak masalah. Nah, perusahaan juga memiliki beberapa gudang, misalnya gudang cabang Jakarta, gudang cabang Surabaya, gudang barang rusak. Jadi gudang-gudang ini tergantung Anda memiliki beberapa gudang. Misalnya Anda memiliki gudang utama di Jakarta sendiri, ada terdiri dari misalnya beberapa gudang, itu juga bisa ya. Nah, untuk kategori barang Anda akan membagi ya. Misalnya untuk kategori barang yang supermarket itu terdiri dari berbagai kebutuhan rumah tangga. Dan kategori itu dibagi juga dalam beberapa brand ya, merek. Nanti saya akan tunjukkan di dalam Excel bagaimana cara menyusun kategori barang itu. Kemudian kategori chat ya. Nah, kemudian kategori power tools. Jadi ini 3 kategori yang terpisah ya. Nah, Anda harus membagi item barang berdasarkan kategori di perusahaan Anda, tergantung dari jenis barang yang Anda jual. Nah, untuk pencatatan inventory sendiri di dalam Accurate Online ini hanya menggunakan sistem perpetual saja. Jadi tidak ada sistem periodik, itu tidak disediakan. Nah, kemudian metode penilaian persediaan di Accurate itu disediakan 2, yaitu average atau rata-rata dan juga FIFO. Tetapi di sini kita menggunakan yang rata-rata. Kemudian biasanya barang dalam multi unit, unit 1, unit 2, unit 3 itu kita gunakan juga ya. Misalnya pieces, lusin, ada karton. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu barang-barang juga bisa menggunakan batch number dan expire date atau tanggal kadaluarsa. Nah, untuk batch number ini juga ada yang menggunakan unique number ya. Unique number itu istilahnya kayak saya contohkan email nomor telepon ya. Email telepon itu bisanya berbeda-beda, unik. Nah, kemudian kalau Anda jual motor, ada nomor kendaraan, nomor mesin ya atau nomor rangka, itu juga unik dalam setiap kendaraan walaupun tipenya sama. Nah, item service ya. Nah, ini service ini khusus untuk jasa. Dan saat melakukan servis juga pajaknya berbeda-beda ya. Nah, seperti PPh 21 maupun PPh 23 itu akan dikenakan untuk jasa. Nah, ada juga jasa sewa, itu ada PPh seperti PPh 15, PPh 4 ayat 2 ya. Nah, berikutnya aktiva tetap. Nah, untuk aktiva tetap ini juga Anda perlu menggolongkan, misalnya aktiva tetap tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor, peralatan toko. Nah, ini Anda harus sesuaikan ya di perusahaan Anda. Nah, biasanya akan disesuaikan dengan daftar fiskal fixed asset atau aktiva tetap menurut peraturan perpajakan ya. Itu ada golongan-golongannya.
Nah, nanti kita lihat di Excel. Yang jelas Anda harus mengkategorikan aktiva tetap di perusahaan Anda. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saat kita membuat database Accurate misalnya di tanggal 1 Januari 2023, maka Anda harus mengambil data saldo saldo akhir neraca per 31 Desember 2022. Nah, jadi seperti kas kecil, kemudian saldo bank, ya ini kan gampang. Kita hanya melihat saldo akhir di rekening koran. Tetapi kalau untuk hutang piutang, maka kita harus melihat fakturnya, ya, sampai dengan tanggal 31 Desember itu mana saja faktur yang belum dibayarkan. Begitu juga dengan hutang lain-lain, hutang pajak, ya, seperti itu. Persediaan. Nah, persediaan ini akan memiliki Excel sendiri. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian aktiva tetap, ya, dengan akumulasi penyusutannya juga. Nah, jadi neraca akhir 2022 ini perlu Anda kumpulkan secara detail. Ya, nanti saya tunjukkan Excel pengumpulan data saldo awalnya untuk kita memindahkan ke dalam database Accurate-nya. Ya, nah jadi perlu Anda mempersiapkan data neraca saldo akhir Desember 2022 ini. Nah, jadi bagi Anda seorang accounting, saya rasa ini tidak asing lagi ya bagi Anda dan sudah wajar atau sudah wajib Anda sediakan. Nah, sekarang kebutuhan perusahaan Mowboy.com terhadap Accurate Online dan Point of Sale. Jadi sampai sekarang, sampai akhir tahun 2022, Mowboy.com itu menggunakan pencatatan yang manual, ya. Nah, jadi menggunakan Excel, Word, ya, manual. Jadi mengakibatkan berbagai masalah seperti stok yang tidak akurat, ya, tidak real time, kontrol terhadap hutang dan piutang juga susah, laporan keuangan yang selalu telat, ya, dan tidak bisa dihasilkan dengan baik, penjualan di kasir yang selalu terhambat laporannya, dan berbagai permasalahan informasi akuntansi. Oleh sebab itu, di awal tahun 2023, Anda sebagai accounting, ya, Anda diwajibkan untuk membuat database Accurate Online dalam membantu perusahaan ini agar masalah-masalah yang dihadapi ini tidak terjadi lagi, ya. Nah, jadi kita akan membuat setup database dan juga transaksinya, ya. Nah, database akan kita buat berdasarkan data-data yang kita sudah sediakan. Oke, mungkin itu saja penjelasan profil perusahaan dalam studi kasus ini. Jadi Anda silakan nanti kalau Anda memiliki perusahaan atau bidang usaha sendiri, silakan Anda membuat profil perusahaan Anda dengan baik dan benar. Walaupun tidak tertuang secara tulisan seperti ini, tetapi paling tidak Anda sudah memahami dengan baik profil bisnis proses di perusahaan Anda, ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya.